Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang apa itu auditing revenue cycle atau siklus pendapatan. Kemudian auditing expenditure cycle atau siklus beban. Kemudian etika bisnis, fraud and pendetection fraud. Simak terus ya penjelasan dari saya berikut ini. Nah, apa itu auditing revenue cycle atau siklus pendapatan? Siklus pendapatan atau revenue cycle perusahaan terdiri dari aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas, kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus pendapatan. Nah, adapun tujuan utamanya dari audit terhadap siklus pendapatan adalah agar auditing mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi, laporan keuangan yang signifikan terkait dengan transaksi-transaksi dan saldo-saldo akun pendapatan perusahaan. Good morning. So gently in my ear. Nah, pasti banyak juga yang bertanya nih, apakah pentingnya melakukan uji detail saldo? Nah, sangat penting ya, uji detail saldo menghasilkan bukti untuk semua asersi utang usaha. Pemasok memberikan laporan bulanan yang tersedia pada arsip klien. Jumlah terutang kepada pemasok per daftar utang usaha klien direkonsiliasi uji saldo. Nah, kita yang kedua, apa itu auditing expenditure cycle atau siklus beban? Saya akan menjelaskan secara singkat. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, siklus pendapatan mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Siklus pengeluaran mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Siklus produksi mencakup kegiatan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, apakah setiap perusahaan memiliki siklus pendapatan? Jawabannya, setiap perusahaan harus memiliki siklus pendapatan dalam mewujudkan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Siklus pendapatan memiliki 4 tahap. Aktivitas pertama adalah memasukkan pesanan penjualan atau sales order entry. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dari para pelanggan. Apa itu siklus pengeluaran kas? Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, sudah pada ngerti kan? Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan sedikit di sini mengenai etika bisnis, fraud dan pendetection fraud. Mendeteksi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan beberapa teknik di bawah ini. Yang pertama, memeriksa jaringan manajerial. Nah, yang kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Yang ketiga, sifat organisasi. Yang keempat, laporan keuangan dan karakteristik operasional. Yang kelima, auditor internal. Yang keenam, auditor eksternal. Ada yang bertanya, apakah tindakan fraud itu melanggar etika bisnis? Bahwa segala sesuatu tindakan yang bersifat fraud biasa dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa fraud merupakan bentuk tindakan kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 5 kesalahan yang melanggar etika berbisnis. Yang pertama, melakukan tindakan spamming. Yang kedua, melakukan teks secara acak. Yang ketiga, menggunakan foto produk orang lain. Yang keempat, tidak aktif dan tidak kreatif. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di sini apa itu pelanggaran etika. Pelanggaran etika merupakan sebuah pelanggaran yang jauh lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran profesi. Pasalnya, pelanggaran etika menyangkut kelayakan pribadi dalam melaksanakan tugas profesional tertentu. Pelanggaran profesi bisa dikoreksi dengan perbaikan praktik profesi. Nah, sudah pada mengerti kan? Nah, itulah tadi presentasi singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.